Shalom dan selamat malam. Mari kita lakukan pujian dari Pelengkap Kirim Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur 97. Kita siapkan untuk kita baca dan dengarkan secara bersama ayat 1 sampai 16. Dan satu ayat yang kita mau perhatikan untuk menjadi perenungan kita bersama. Mazmur 91 ayat 7. Demikian bunyi sabda Tuhan. Walaupun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak menyimpang. Demikianlah kebenaran kesaksian firman Tuhan. Kita disebut berbahagia kalau mendengar dan mau melakukannya. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, firman-Mu yang begitu indah, yang sekaligus menjadi alamat kesaksian bagi kami. Kami percaya Engkau berkati kami semua, sehingga lewat firman-Mu ini ada kehidupan dan sukacita di dalamnya. Biarlah Roh Kudus menolong dan melengkapi kami. Haleluya, amin. Saudara-saudara, saya ulangi baca ayat 7 dari bacaan tadi. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu. Dari bacaan ini saya akan merenungkan dalam satu tema, mengandalkan Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, yang menjadi alamat ibadah DTR malam ini,
Sejak merebaknya COVID-19, yaitu sekitar pertengahan Maret yang lalu, di mana COVID ini adalah suatu penyakit atau suatu virus yang mematikan, yang dikenal dengan nama corona. Nah, setelah virus ini merebak sekitar pertengahan Maret di tengah kehidupan kita, maka bermunculanlah bacaan ini menjadi kesaksian, menjadi alamat, dan sekaligus memberikan penghiburan. Dan sehingga dari Mazmur 91 ayat 7 ini banyak yang memakainya sebagai penangkal untuk melawan atau menghadapi virus corona. Sehingga ayat ini biasa kita lihat ada yang memasangnya di maskernya dan di tempat-tempat lain. Nah, tentu ini semua dimaksudkan tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka mengandalkan Tuhan, sekaligus membangkitkan semangat dan pengharapan dengan berbagai cara dalam menghadapi dan menjalani situasi dan kondisi yang kita alami sebagai bangsa, bahkan yang dialami oleh dunia ini. Nah, oleh sebab itu, dalam pengalaman hidup pemazmur dalam bacaan ini, ia menegaskan bahwa Tuhanlah satu-satunya yang patut diandalkan. Tuhanlah satu-satunya yang patut diharapkan dalam menjalani hidup ini. Mengapa? Karena pemazmur mengungkapkan keamanan orang yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Nah, kalau kita melihat di zaman Perjanjian Lama, ada begitu banyak bahaya yang mengancam umat Allah. Antara lain serangan bangsa-bangsa yang lebih kuat. Dan ini merupakan suatu bentuk ketakutan. Itu kalau kita perhatikan bacaan ini mulai dari ayat 1 sampai terakhir, kita melihat begitu banyak bahaya, ancaman yang mengancam umat Allah pada waktu itu. Nah, begitu juga ancaman selanjutnya yang mereka rasakan alami, adanya wabah penyakit. Adanya wabah penyakit yang mematikan. Antara lain seperti penyakit sampar, penyakit menular. Dan kalau zaman sekarang ini kita dihadapi dengan satu penyakit yang sangat mematikan, yaitu corona. Nah, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, menghadapi dan mengatasi semua ini, pemazmur memperoleh jaminan keamanan dari rasa takut di dalam mengandalkan Tuhan. Jadi ini kesaksian iman dari pemazmur, bahwa dalam menghadapi serangan, dalam menghadapi ancaman, dalam menghadapi persoalan, pemazmur mengandalkan Tuhan. Di mana pemazmur meyakini bahwa Tuhan adalah perisai dan tembok yang membentenginya. Nah, lebih jauh pemazmur menjelaskan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang duduk atau berada dalam lingkungan atau lindungan Tuhan, yaitu yang menyerahkan diri pada kehendak dan pertolongan Tuhan.
Nah, sehingga dengan demikian pemazmur dalam menjalani persoalan hidup yang begitu rumit, yang begitu sulit, yang begitu sukar, bahkan yang begitu mematikan, pemazmur yakin bahwa hanya Tuhanlah andalannya. Nah, sehingga pemazmur dalam kesaksiannya ayat 7 tadi mengatakan situ, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menyimpang. Jadi satu kesaksian pengalaman iman yang dialami, dirasakan oleh pemazmur dalam menjalani hidup, sehingga dalam menjalani hidup ia keluar sebagai pemenang karena ia mengandalkan Tuhan. Nah, oleh sebab itu ibu-ibu, sebagai alamat kesaksian ibadah malam ini, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan, sebab Tuhan yang akan melepaskannya dari segala bahaya yang menjadi ancaman baginya. Nah, bukankah belakangan ini ibu-ibu, saudara-saudara, kita diperhadapkan dengan satu tantangan persoalan yang luar biasa. Dengan hadirnya virus corona sudah beberapa bulan ini, membuat kita tidak berdaya. Tetapi sebagai orang percaya di dalam Tuhan, mari kita mau sama seperti pemazmur yang punya pengalaman iman, yaitu mengandalkan Tuhan. Jadi wajarlah saat ini kalau ibu-ibu secara khusus merasakan dampak dari persoalan yang kita hadapi saat ini. Dan persoalan ini sungguh menjengkelkan sebagai manusia. Tetapi kita diajak oleh pemazmur untuk mengandalkan Tuhan, karena disitulah kekuatan kita. Dan bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan? Yaitu tekun dan setialah kepadanya. Tekun dan setialah berdoa. Saya tidak tahu apakah ibu-ibu masih rajin berdoa dalam situasi demikian ini. Mungkin kebanyakan yang selalu mengeluh. Dan kalau kita selalu mengeluh tanpa mengandalkan Tuhan, kekhawatiran semakin mengancam kita. Nah, oleh sebab itu pemazmur dalam kesaksiannya lewat bacaan ini menegaskan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan takut terhadap segala ancaman. Ini satu titik berat dari pengalaman iman pemazmur, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan takut segala ancaman. Itulah sebabnya pemazmur bersaksi dalam ayat 7 tadi, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menyimpang. Jadi luar biasa penyertaan Tuhan terhadap pemazmur, terhadap orang yang berharap kepadanya, terhadap orang yang mengandalkan kepada Tuhan. Tidak akan dikecewakan, tidak akan ditinggalkan, karena Tuhan ada bersamanya. Jadi ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, sangat jelas bagi kita bahwa mengandalkan Tuhan itu sangat penting dan seharusnya dilakukan, sebab tidak ada Allah yang seperti Dia. Tidak ada kuasa yang melampaui kuasanya. Nah, kalau begitu, ibu-ibu secara khusus ia menjadi alamat ibadah malam ini. Pemazmur mempertanyakan kepada saudara, pemazmur mempertanyakan kepada ibu-ibu, kalau begitu bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan? Belajar dari pemazmur, kita melihat bahwa pemazmur mengharapkan bahwa cara kita mengandalkan Tuhan adalah melekat kepada Tuhan. Artinya memiliki persekutuan dengan Tuhan,
untuk senantiasa akrab di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, tekun dan setia berdoa. Jadi ini harapan pemazmur, supaya saudara dan saya dikuatkan oleh Tuhan dalam menghadapi persoalan. Mari kita mengandalkan Tuhan, yaitu dengan cara membangun persekutuan dengan Tuhan, atau dalam bahasa keren, hati kita melekat kepadanya, yaitu memiliki persekutuan yang akrab dan sekaligus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bahkan tekun dan setia berdoa. Saya tidak tahu apakah ibu-ibu yang menjadi alamat ibadah malam ini semuanya tekun dan setia berdoa. Dan ibu-ibu harus ingat bahwa kesuksesan suami dimulai dari doa istri. Bukan berarti suami tidak berdoa. Suami adalah imam dalam rumah tangga. Dan tanpa dukungan doa dari istri, maka pergumulan dan persoalan semakin banyak. Tetapi melalui doa, kita mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan akan memampukan kita menghadapi dan menjalani persoalan. Itu yang pertama yang kita simak di sini. Yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan berarti menyadari dirinya sebagai orang yang beriman untuk tetap berserah hanya kepada Tuhan, sebab Dialah juru selamat dan pemberi hidup yang kekal. Jadi saya percaya ibu-ibu yang menjadi alamat ibadah secara khusus malam ini, mari kita menyadari untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, karena di dalam mengandalkan Tuhan ada kekuatan. Nah kalau begitu, apa yang kita mau tarik dari bacaan ini untuk kita bawa dalam menjalani kehidupan kita sebagai ibu, baik di rumah, di kantor, atau dimanapun kita melaksanakan segala bentuk aktivitas. Yang pertama, harapan kita tentu sama dengan pemazmur, yaitu tetap mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun yang kita alami. Jadi ini yang pertama, harapan kita supaya tetap mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun dan dalam situasi apapun yang kita jalani saat ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kondisi yang dialami oleh bangsa ini atau oleh dunia ini memang benar-benar sangat memprihatinkan. Dan di balik memprihatinkan ini, sudah ribuan korban melayang, baik karena korban virus corona atau korban bencana di mana-mana yang melanda belakangan ini, termasuk di Masamba kemarin. Bahkan korban-korban ketidakadilan dan ketidakbenaran pun semakin merajalela. Dan puncak kejahatan semakin menuai sukses. Tetapi janji Tuhan iya dan amin. Jadi itu yang kedua, bahwa situasi dan kondisi yang dialami oleh bangsa bahkan oleh dunia membuat kita tidak berdaya. Bahkan kejahatan semakin menuai sukses. Tetapi kita dihibur dan dikuatkan oleh kesaksian iman dari pemazmur pada ayat yang ke-7 ini. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Yakinlah penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Dan dibalik yakin akan perjalanan Tuhan dalam kehidupan ini, mari kita tetap mengandalkan Dia. Yang terakhir, doa dan harapan kita kepada Tuhan
kita berdoa dan memohon, pulihkanlah kami, pulihkan bangsa kami, karena kami percaya Indonesia penuh kemuliaan, karena kami percaya betapa Engkau Tuhan jadi andalan kami. Jadi inilah doa dan harapan saudara dan saya, supaya kita tekun dan setia berdoa memohon pemulihan, agar bangsa ini dipulihkan, agar kehidupan kita dipulihkan, karena kita percaya bahwa Indonesia penuh kemuliaan. Mari andalkan Tuhan dan berserah kepada-Nya. Roh Kudus akan menolong dan menyertai kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita hening sejenak dalam saat itu. Saat itu selesai, kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian. Pelengkap Gedung Jemaat 126. Mari kita satu dalam doa sifat. Bapa Surgawi, kembali Tuhan dengan kepala yang tertunduk, namun dengan hati yang senantiasa terangkat kepadamu, menandai puji dan syukur atas waktu sejenak bersama dengan persekutuan perempuan dalam ibadah rutin
kebaktian PPR. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat dan mengenal ada sejumlah 15 keluarga sebagai penghimpun dalam ibadah PPR saat ini. Kami percaya firman-Mu yang hidup, yang telah kami baca dan dengarkan, akan menjadi alamat kesaksian bagi kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam keadaan dan kondisi apapun yang kami alami. Kami percaya Roh Kudus menolong dan melengkapi kami. Melalui syafaat ini kami berdoa secara khusus untuk ke-15 anggota PPR Jemaat Tamlandrea yang menjadi alamat ibadah malam ini. Engkau melihat dan mengenal keluarga hamba-Mu Nyonya Lena Aswangga, Nyonya Matius, Nyonya Dorcas Yoel, Nyonya Soleman Pampang, Nyonya Markus Mari, Nyonya Lince Sega, Nyonya Hernias Rumbi, Nyonya Oktopina Butulayu, Nyonya Salomina Atamalu, Nyonya Ruth Lianus Rudi, Nyonya Daniel Timbe, Nyonya Samuel Timbe, Nyonya Yohanes Sesa, Nyonya Yuliana Kores, Nyonya Randa. Inilah sejumlah keluarga yang menjadi alamat ibadah PPR malam ini. Engkau melihat dan mengenal mereka semua dalam berbagai kegiatan dan aktivitas masing-masing. Kuatkan ya Tuhan. Bahkan melalui syafaat ini kami juga tetap berdoa, di mana mereka semua bersyukur dalam keadaan sehat oleh karena penyertaan. Kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu rumah tangga dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam aktivitas masing-masing, baik di kantor sebagai abdi negara maupun yang bekerja di lembaga-lembaga swasta, bahkan dalam usaha mandiri dalam bentuk apapun yang dikerjakan menurut kehendak-Mu berkati, sehingga pujian dan ucapan syukur semakin naik kepada-Mu. Kami juga berdoa secara khusus untuk Bapak rumah tangga dari Nyonya Markus Mari yang sedang bergumul karena tidak bekerja sebagai dampak pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak membiarkan hamba-Mu ini bergumul. Kuatkan hati dan kehidupannya untuk mengandalkan Tuhan, sehingga campur tangan Tuhan akan nyata bagi hamba-Mu, bukan cuma keluarga Markus Mari, tetapi semua umat yang mengalami dampak dari COVID-19, sehingga banyak dari jemaat, banyak dari saudara-saudara kami yang tidak bekerja. Tapi kami percaya Engkau tidak membiarkan. Begitu juga kami berdoa untuk Ananda Yos dalam pekerjaannya, Opan yang sedang KKN di Mamasa, Nopi yang sedang ujian akhir semester, dan Aldi dalam menjalani masa pendidikannya. Begitu juga kami berdoa untuk anak Johan yang akan kembali ke Makassar dari Jakarta untuk melanjutkan pendidikan di pelayanan Nusa, Luther dalam pendidikannya di Pakato, Arang dalam pekerjaannya sehari-hari. Bahkan juga kami berdoa untuk anak dari Nyonya Soleman Pampang dalam pendidikannya masing-masing. Begitu juga anak kekasih Selin dalam bangku pendidikan dan dalam pertumbuhannya, dan juga Limbong yang sedang melaksanakan penelitian.
Begitu juga kami berdoa untuk anak kekasih Winnie dalam pekerjaannya dan Willy dalam menjalani kuliahnya. Kami percaya Tuhan Engkau tidak membiarkan mereka semua ini. Begitu juga anak-anak dari Nyonya Markus Mari dalam pekerjaan masing-masing. Engkau juga tetap tolong, lindungi dan kuatkan. Bahkan juga kami berdoa untuk anak-anak kekasih dari Nyonya Randa dalam menjalani pendidikan mereka. Begitu juga kami berdoa untuk Bapak Deren dalam pekerjaannya serta cucu. Baik itu Deren, Dian, dan Rizky dalam masa pertumbuhan. Bahkan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Kensi, Mama Kensi dan Nius dalam pekerjaan masing-masing. Begitu juga anak Pisar yang akan naik kelas 3 SMA. Engkau tolong dan sertai dalam memasuki kelas yang baru. Begitu juga cucu dari Kensi dalam pertumbuhannya serta cucu Indah dan Astin dalam menjalani masa pendidikan dan pertumbuhan. Kami percaya Engkau juga ada bersamanya. Begitu juga kami berdoa untuk anak Da Ardi yang sedang mencari pekerjaan serta anak Da Dion dan Jimmy dalam menjalani pendidikan mereka masing-masing. Bahkan juga kami berdoa untuk anak Da Henla Erianto yang saat ini masih mencari pekerjaan, dan anak Da Helda Gustipani dalam menjalani masa perkuliahannya di Morowali. Begitu juga kami berdoa untuk Mama Gabriel dan Papa Gabriel dalam pekerjaan masing-masing, serta anak kekasih Gabriel yang akan naik kelas 4 SD dan anak Gilbert yang akan masuk sekolah di taman kanak-kanak. Kami percaya Engkau tetap buka jalan untuk semua ini. Begitu juga Nyonya Salomina bersama anak-anak yang masih berada di kampung. Kami percaya Tuhan Engkau juga ada bersamanya. Kuatkan juga. Begitu juga Bapak Nopi yang ada di Kalimantan, anak Dan Nopi dalam pekerjaan. Bahkan juga Yos dalam kelemahan tubuh. Kami tidak tahu penyakit apa yang diderita, tapi kami percaya Engkau Tuhan andalan kami. Nyatakan kuasa kesembuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua dan adik-adik dari Nyonya Matius yang ada di kampung, orang tua dari Nyonya Erni Serumbi yang ada di Tasiu dan di Nusu, orang tua dari Nyonya Lianus Rudi, bahkan orang tua dari Nyonya Semel Timbe yang ada di kampung, bahkan orang tua dari Nyonya Randa yang ada di Palu dan di BTP. Begitu juga dengan orang tua dari Nyonya Dorcas Yoel yang ada di kampung halaman dalam masa tuanya. Kami percaya untuk mereka semua yang terpisah oleh karena situasi dan kondisi. Kami percaya Engkau juga ada bersama dengan mereka semua. Begitu juga kami berdoa dan bersyukur atas pertambahan usia yang dialami dirasakan oleh cucu Gibran yang kelima dan Rara yang pertama. Kami percaya Tuhan dalam menjalani masa pertumbuhan ini, mereka pun akan semakin bertumbuh kepada-Mu dan nama Tuhan semakin dimuliakan di dalamnya. Begitu juga kami berdoa untuk semua keluarga masing-masing, baik keluarga kelompok penghimpun ibadah malam ini, 15 anggota keluarga PPR, baik itu dalam pekerjaan mereka, dalam usaha dan aktivitas masing-masing, baik yang ada di Makassar dan sekitarnya maupun yang ada di tempat lain dan dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, Engkau juga ada bersamanya.
Bahkan juga kami berdoa secara khusus untuk jemaatmu di tempat ini, Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalarea. Engkau melihat dan mengenal umatmu di dalamnya, baik para hamba-Mu majelis gereja, penatua, diaken, koster dan tata usaha, bahkan pihak keamanan, dan juga secara khusus tim multimedia yang telah memandu semua kegiatan pelayanan ibadah online di tempat ini. Kami percaya Tuhan Engkau tolong berkati, lindungi dan kuatkan semuanya dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Begitu juga kami berdoa untuk program-program jemaat-Mu di tempat ini. Engkau berkati. Bahkan juga kami berdoa untuk situasi bangsa yang kami alami, khususnya dalam situasi COVID-19 yang masih melanda kami saat ini. Kami percaya Tuhan Engkau tidak membiarkan kami, karena kami percaya Engkau adalah andalan kami, Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah perlindungan kami. Engkau tidak akan membiarkan kami. Sebagaimana janji firman-Mu lewat kesaksian pemazmur, walau 1000 orang rebah di sisinya, bahkan 10.000 orang rebah, Engkau ada bersamanya. Begitu juga kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami, umat-Mu yang ada di Masambah, di mana beberapa hari kemarin mereka mengalami bencana banjir bandang, sehingga ada sejumlah saudara-saudara kami yang kehilangan. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan, sehingga mereka semakin dikuatkan, dimampukan. Begitu juga kami tetap berdoa dan bersyukur untuk semua umat-Mu yang boleh mengambil bahagian untuk bencana Masambah. Engkau juga tetap tolong dan kuatkan semuanya, agar mereka tidak merasa kekurangan di dalam menyatakan tanggung jawab pelayanan iman kepada saudara-saudara kami yang mengalami gempa. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk ke-15 anggota PPR yang menjadi alamat ibadah malam ini. Engkau melihat dan mengenal semuanya, berkati. Bahkan persembahan-persembahan syukur yang mereka akan nyatakan dan serahkan, Engkau berkati untuk kami pakai dalam pelayanan dan keadilan bagi pekerjaan Injil. Kami juga tetap berdoa untuk anak-anak kami dalam menjalani masa pendidikan. Biarlah Engkau juga tetap melindungi dan kuatkan. Bahkan saudara-saudara kami dalam berbagai pekerjaan yang mereka tekuni masing-masing, biarlah semuanya ini kami serahkan hanya kepada-Mu. Ini doa dan harapan kami. Ampuni salah dan dosa kami, dan kami tetap berdoa sebagaimana yang Engkau nyatakan, ajarkan bagi kami dalam doa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita aminkan ini dengan satu pujian melengkapi jemaat 180.
segenap keluarga dan saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin.